Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah ada beberapa. Yang pertama adalah as-sidqu ma'allah, jujur dengan Allah. Ini adalah sebab yang paling agung seorang mendapatkan hidayah, yaitu jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengatakan dia ingin mendapatkan kebenaran, dia ingin beragama dengan baik, hendaklah dia betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dimudahkan untuk mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mujahadah. Sebab yang kedua adalah mujahadah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh pada kami di dalam agama, di dalam beribadah, dia betul-betul sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberi mereka hidayah. Wa inna Allah la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan, yakni engkau mengibadati Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Apa maksudnya di sini? Yani seseorang yang beribadah betul-betul dia memberikan yang terbaik. Maka yang dimakan dengan muhsin adalah orang yang melakukan ibadah kepada Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mujahadah, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu sebab dia akan mendapatkan hidayah. Kita lihat contoh dari perjalanan seorang untuk mendapatkan hidayah yang sangat terkenal adalah Salman Al-Farisi. Itu adalah contoh orang yang jujur dengan Allah dan contoh orang betul-betul bermujahadah untuk mendapatkan kebenaran. Dari seorang anak yang sangat manja, yang sangat dicintai oleh orang tuanya, dan orang tuanya adalah seorang bangsawan, dia meninggalkan kekayaan dan kenikmatan hidupnya, dia mulai mencari hidayah. Sampai di dalam perjalanan mencari hidayah, dia menjadi seorang budak yang akhirnya ketika dia sudah mendapatkan hidayah datang kepada Nabi SAW, dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari keperbudakan. Orang bangsawan, kemudian dia menjadi budak gara-gara dia ingin mendapatkan hidayah, dan itu adalah orang yang jujur dengan Allah. Terkadang kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dalam perjalanan kita untuk menuju hidayah terjadi halangan dari rintangan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita mungkin dahulunya dia belum mengerti tentang riba. Setelah dia tahu dengan riba, bahwasanya riba itu adalah haram, diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dia ingin meninggalkan pekerjaannya itu. Tapi setelah dia meninggalkan pekerjaannya, tidak semulus apa yang dibayangkan. Seorang manajer di bank konvensional misalkan, dia tinggalkan kemegahan gaji yang tinggi, gaji yang banyak, kemegahan yang telah didapatkannya, dia tinggalkan itu semua dengan berharap pindah dengan mudah. Boleh jadi tidak. Boleh jadi kita diuji, jujur gak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, alif lam mim,
dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3. Hasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia cukup mengatakan kami telah beriman kepada Allah lalu mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Dan ini adalah as-sidq ma'allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebab kita mendapatkan hidayah adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang mukmin, yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka hidayah disebabkan keimanan yang mereka miliki, sehingga mereka masuk ke dalam surga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Keimanan sangat penting, karena tanpa keimanan terkadang sulit seseorang itu mendapatkan hidayah. Namun keimanan itu akan menambah hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab hidayah. Al-Quran bukan kitab ilmu, tetapi Al-Quran adalah kitabul hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia, tidak hanya orang mukmin saja. Semua orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika dia jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.